Oke Masku, sore ini pengobatan sawit saya yang terpapar penyakit lethal sparrow ya. Jadi pupus tengahnya itu sudah membusuk, menghilang. Gejala awalnya seperti terpapar semprotan herbisida. Jadi daunnya semuanya menguning yang bagian pupusnya itu. Sekarang yang tengah itu benar-benar sudah hilang. Hari ini akan diberikan insektisida. Ini tujuannya untuk pengendalian hama yang memakan busuk-busuk di dalamnya ya, supaya tidak menyebarkan spora jamur lethal sparrow-nya juga di bagian tengahnya sana. Oke Masku, saya panjat dulu dalam proses pengobatan penyakit lethal sparrow. Hal ini disebabkan karena batang ini berada di dekat rawa, jadi paparan penyakit lethal sparrow, crown sparrow, Marasmius palmivorus itu sering terjadi pada daerah-daerah yang dekat dengan air atau kelembapannya tinggi ya. Oke, langsung saja kita panjat dulu. Dalam pengobatannya memang harus dipanjat, harus dikocorkan di bagian tengahnya supaya benar-benar bersih dari paparan hama yang merongrong pupus bagian tengahnya. Apalagi kumbang tanduk Masku, lebih beresiko lagi. Hati-hati karena ini banyak durinya. Oke Masku, ini Masku kameramen. Oke, saya tunjukkan dulu yang pupusnya habis di bagian tengahnya ya. Oke, kita sampai di atas. Nah itu dia. Jadi pupusnya belum nampak tumbuh, masih pendek. Ini kemarin yang bagian tengah ini memang benar-benar busuk, karena penyakit lethal sparrow itu tiba-tiba saja dalam satu hari, satu malam, besoknya sudah menguning, dampaknya langsung membusuk itu. Oke, kita kocor dulu dengan regen ya. Ini insektisida, boleh memakai Puradan ataupun Marsal, mana yang ada di sekitar kita saja, yang penting insektisida. Oke Masku, langsung dikocor. Oke, selesai. Jangan lupa dalam proses penanganannya teman-teman harus memberikan borat sebanyak 1 on agar laju pertumbuhan daun tombaknya itu kembali normal ya. Lebih bagus lagi dilebihkan menjadi takaran 1,5 on. Nantinya daun tombaknya itu akan tumbuh lebih cepat. Kalau tanpa borat nanti dia akan kerdil pupus tengahnya itu Masku. Jadi borat fungsinya juga memacu laju pertumbuhan daun tombak. Oke? Itu saja Masku. Jangan lupa dalam proses penanganan harus benar-benar kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar penyakit cepat sembuh, laju pertumbuhannya normal kembali. Supaya nanti produktivitas tandan tetap normal ke depannya ya. Kalau pertumbuhannya daun tombak itu jadi terganggu, maka laju pertumbuhan buah ini akan terhenti ke depannya. Stoknya masih oke Masku? Oke, saya turun dulu. Resiko Masku jadi petani kelapa sawit. Nah, ini ya, kalau secara buahnya sebenarnya masih lumayan bagus. Kita keliling dulu. Oke, masih lumayan lah. Karena sekarang baru tanggal 20 Juli, jadi tanggal 25 nanti sudah panen lagi. Oke, ini kemarin pelepah yang memang terpapar penyakit lethal sparrow ya. Jadi dia membusuk, mengering. Ciri-cirinya seperti terkena herbisida, khususnya herbisida jenis glifosat ya, seperti Roundup, bablas. Dia menguning, tetapi dalam waktu 1 malam. Besoknya teman-teman lihat itu masih normal, besok paginya dia terlihat menguning semua. Jadi memang itu gejala penyakit lethal sparrow. Oke Masku, jangan lupa dalam proses penanganannya berikan insektisida. Marsal boleh, pakai Puradan boleh, pakai regen pun boleh. Yang penting di daun tombak yang baru tumbuh itu harus terbebas dari hama-hama penggerek ya. Oke Masku, itu tadi penanganannya. Jangan lupa diberikan juga borat ekstra antara 100 gram sampai 150 gram.
agar laju daun tombak di atas itu kembali normal. Oke, thank you.